dari hasil gelar perkara kerumunan di acara pernikahan Putri Rizik Syihab. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, Saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Juga menjadi sorotan, saudara, polisi menetapkan pemimpin FPI Habib Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dari penyidik, tentunya dari penyidik Jawa Barat dengan penyidik Mabes Polri, yang memang sudah kita naikkan status tersebut itu menjadi tersangka. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Andi Tatat, Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas sebagai tersangka dalam kasus swab tes Rizik Syihab di RS UMI. 3 orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA, menantu dari MRS, dan AT selaku Dirut RS UMI. Pesawat yang membawa pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 8.37 waktu Indonesia Barat. Rizik langsung disambut massa dari Front Pembela Islam. Di tengah pandemi, massa berkerumun nyaris tanpa menjaga jarak. Memang sial betul nasib Rizik Syihab ini. Setelah terlunta-lunta di negara orang selama beberapa tahun dan mengharapkan bantuan agar bisa pulang ke tanah air, kini setibanya di tanah air, ia malah disambut dengan beberapa kasus hukum yang menunggu dirinya dan juga penetapan sebagai tersangka di 3 kasus hukum yang menimpanya sebulan setelah menginjakkan kaki di bumi pertiwi tercinta. Rizik Syihab bersama menantunya Muhammad Hanif Alatas serta Dirut Rumah Sakit UMI Andi Tatat ditetapkan sebagai tersangka terkait tes swab di Rumah Sakit UMI Bogor. Ketiganya dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Sebelumnya Habib Rizik dikabarkan kabur dari rumah sakit bebarengan dengan polemik dirinya yang sempat menolak tes swab. Meski akhirnya menjalani tes swab, Habib Rizik tak menjelaskan hasilnya dan memilih kabur dari rumah sakit. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menjelaskan, Rizik Syihab, Hanif dan Andi Tatat dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tahun 1984. Ketiganya juga disangkakan pasal 216 KUHP dan pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Hasil dalam lidik, sidik konstruksi pasal ditambahkan. Pasal 216 KUHP, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maksimal 10 tahun penjara, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi saat dihubungi pada Senin 11 Januari 2021. Brigjen Andi memastikan tim penyidik sudah memiliki 2 alat bukti. Alat bukti tersebut, kata dia, digunakan dalam menentukan status tersangka kepada ketiganya. Yang pasti, penyidik sudah memiliki minimal 2 alat bukti dalam menetapkan ketiganya menjadi tersangka, tuturnya. Tim penyidik Barreskrim Polri sebelumnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Rizik Syihab, menantu Rizik Syihab Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit UMI Andi Tatat. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, Rizik, Dr. Tatat, Hanif Alatas, kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi. Kasus Rumah Sakit UMI terkait tes swab Rizik Syihab bermula saat Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Andi Tatat dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor dengan laporan bernomor LP-650-11 Romawi-2020-CBR-Polresta Bogor Kota
tertanggal pada 28 November 2020. Andi Tatat dilaporkan karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Rizik Syihab. Saat Satgas hendak melakukan swab test, Rizik Syihab sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebelumnya, Rizik juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Terkait hal itu, Rizik dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19 dalam gelaran Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya Najwa Shihab. Rizik segera mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 12 Desember 2020 dan ditahan selama 20 hari. Penahanan Rizik terus diperpanjang hingga hari ini. Sebelum dimasukkan ke dalam sel, Rizik sempat menampakkan diri pada publik dengan mengenakan rompi oranye dan diborgol. Menurut Kabag Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan, dalam kasus Petamburan, Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dalam kasus Petamburan ini, Rizik diancam hukuman pidana hingga 6 tahun. Tim kuasa hukum Rizik juga mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangka Rizik. Proses pra-peradilan mulai disidangkan sejak Senin 4 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pra-peradilan, Rizik tidak hadir lantaran masih ditahan di Mapolda Metro Jaya. Jauh sebelum sidang pra-peradilan, Rizik kembali dijadikan tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka lagi pada Rabu 23 Desember 2020. Kasus kerumunan di Megamendung awalnya menjadi tanggung jawab Polda Jabar. Namun, kini kasus Petamburan dan Megamendung dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyebut Rizik Syihab menjadi tersangka tunggal dalam kasus Megamendung. Pasalnya, acara HRS di Megamendung tidak memiliki susunan kepanitiaan yang jelas, sehingga tidak ada lagi yang bisa dijerat selain Rizik Syihab. Dalam kasus ini, Rizik dijerat 3 pasal sekaligus, yakni Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 216 KUHP. Dalam mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan Putri Rizik Syihab yang juga disertai dengan peringatan Maulid Nabi pada 14 November lalu. Tidak begitu. Dan dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka kepolisian berhak menjemput paksa para saksi untuk dimintai keterangan. 3 diantaranya tidak hadir, yakni 2 dari pihak Front Pembela Islam serta Bupati Bogor Ade Yasin. Staf rumah sakit yang merawat melayani beliau ada 3 tadi, ya, saya sudah minta itu di swab. 1 sudah, 2 lagi menyusul besok. Polda Metro Jaya besok akan memanggil tanggal 1 Desember 2020 yaitu MRS dan saudara H.